Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Alisa Ranjani. Kali ini aku bakal share sama kalian yang aku ketahui tentang kehidupan. Bukan kehidupan sih, arti hidup untuk kita. Pertama-tama, kita hidup untuk apa sih? Kita hidup di dunia ini bukan untuk sih, supaya Tuhan tahu betapa taatnya kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kehidupan pastilah semua orang yang namanya kehidupan pasti dilandai oleh masalah, dilandasi oleh semua masalah apapun itu, dari masalah sepele, masalah sampai masalah besar. Jujur, aku dulu ya, yang namanya masih kecil gitu ya, umur 13 atau 12 tahunan gitu. Jujur, aku yang baru dikasih masalah sepele gitu, kayak tugas kok banyak banget, numpuk banget kayak gitu. Jujur, iya Tuhan, kenapa sih aku dikasih masalah seberat ini? Berat coba itu. Udah apa Tuhan nggak, aku mikirnya kenapa sih Tuhan ngasih masalah, apa Tuhan gak sayang sama aku atau gini-gini. Tapi dengan berjalannya waktu aku sadar Tuhan ngasih masalah ini supaya aku bisa nyelesain masalah aku sendiri. Tuhan berarti sayang. Bukan, sekali lagi ya, Tuhan ngasih masalah sama kehidupan kita itu bukan berarti Tuhan gak sayang, tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan selalu ngasih banyak masalah, itu bukan berarti Tuhan gak sayang. Kayak aku pernah dengar kata Ali bin Abi Thalib, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonannya, melainkan menguji kekuatan akarnya. Begitupun dengan kehidupan. Tuhan ngasih masalah seberat apapun, sebanyak apapun itu masalahnya. Tuhan itu bukan gak sayang sama kita, tapi Tuhan itu mau menguji seberapa kuat diri kita saat mengalami masalah. Kayak sekarang ya, zaman sekarang, kayak kalau masalah yang Tuhan berikan itu kayak masalah yang nggak sepele sih, tapi pasti mungkin setiap orang punya masalah berbeda-beda. Kayak banyak yang karena ada masalah mengeluh, kayak ada yang mau mengakhiri hidup gue gitu, atau apapun itu. Masalahnya mungkin terlalu berat, tapi percayalah, masalah di hidup ini cuma sementara masalahnya. Jadi kayak Tuhan tuh, sebesar apapun Tuhan ngasih masalah, pasti Tuhan ngasih jalannya juga. Kayak banyak yang mengeluh, kayak sekarang kan kayak corona, kayak lagi biaya ini itu. Tapi seharusnya kita sebelum mengeluh tentang masalah yang Tuhan berikan, kita harusnya mikir, dan kita harus tahu, masa iya aku, atau ya misalnya semuanya sadar dan harus mengerti. Kayak kalau dikasih masalah sama Tuhan, kayak misalnya masalah keuangan atau masalah apa, kalian harus ingat sama orang-orang di luar sana yang pokoknya yang kayak anak yatim piatu, kayak masih mereka nyari uang sendiri, buat jajan pun susah, buat makan pun susah. Kita harusnya mikir ke situ gitu. Kita orang tua masih ada, itu enak. Bukan enak sih, jadi kayak orang tua ada, rumah ada, bisa jajan, terus kayak yang masih layak pakai. Coba kalian pikir, di luar sana masih banyak anak-anak yang bajunya kayak gitu, terus mereka susah nyari makan juga harus kerja dulu ya. Kita makan aja langsung gitu kan ya, enak kan dimasakin, gak perlu nyari uang, mau jajan tinggal minta, gak perlu apa itu kan, gak perlu nyari dulu uang kayak yang lainnya. Aku juga pernah dengar, jika kamu punya baju yang dipakai, rumah untuk berteduh, tempat untuk tidur, kamu adalah orang kaya dibanding 75% penduduk dunia. Dan jika kamu dapat melihat, dapat berbicara, dan dapat bernafas,
Kamu adalah orang yang beruntung dari jutaan orang yang tidak dapat bertahan hidup saat ini. Sumpah itu hamparan banget sih menurut aku. Kesabaran itu kayak harusnya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan sedikit-sedikit mengeluh, tapi jujur masalah di kehidupan itu nggak akan berhenti. Kayak apa lagi ya, kehidupan itu iya, kita hidup di dunia hanya sementara, dan itu pas sementara lah, cuma buat kita di kehidupan dunia ini. Kita harus banyak nabung di dunia iya, nabung di akhirat iya. Kayak nabung di dunia kan nabung buat masa depan kita di dunia, nabung uang tuh buat beli buat bangun rumah, buat nyicil apapun itu. Tapi terbanyak nabung buat di akhirat, kayak nabung emang gak kelihatan sih tabungan buat di akhirat, cuma tabungan yang kita tanpa sadari. Iya, aku share sama kalian juga, aku baru tahu mimbar kebaikan atau pengetahuan itu dapat pahala loh. Lagi ya. Tapi bener kan ya, kalau kita masalah pasti kalau kita dikasih masalah, jujur nih, kalian pasti pada ya Tuhan, kenapa sih Tuhan ngasih masalah sama aku? Bukan kalian doang yang punya masalah, semua orang pasti punya masalah, entah masalah apapun itu. Cuma Tuhan juga gak bakal ngasih masalah yang gak bisa kita selesaiin. Tuhan itu yang ngasih masalah sama kita supaya kita dekat sama Tuhan. Tahu bener gak, kayak kalau kita ada masalah langsung ya Allah, selesaikanlah masalah kami atau apapun itu, pasti kan langsung dekat kan. Nah Tuhan itu ingin supaya kalau pasti ya semua orang tuh pengen tobat, pengen apapun, tapi itu semua perlu jalan dan perlu waktu. Tobat ya. Ya kalian harus sadar, kehidupan itu pasti berjalan dengan baik, berjalan dengan lurus kalau kita tuh dekat dan terus ada di sisi Tuhan. Kayak apapun yang kita mau nih, kalau kita mau ini itu kayak langsung kan kita kalau kita mau dapat kerjaan yang baik atau apapun itu, terus minta sama Tuhan, terus jangan berhenti. Kayak kita nih minta uang sama orang tua, kalau kita minta uang terus-terusan kayak terus-terusan setiap jam, kita pasti lama-lama dikasih. Nah begitupun kita kalau mau sesuatu dari Tuhan, kita harus berdoa dan jangan butuhnya aja kayak. Tapi jujur aku juga pasti semua orang berbuat dosa yang nggak diketahui ataupun diketahui, tapi setidaknya kalau kita tahu itu dosa, jangan dilakukan. Percayalah, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentang kehidupan itu selalu seperti roda, kadang di atas kadang di bawah, berkeliling gitu, nggak akan selamanya di atas dan nggak akan selamanya di bawah, pasti berputar dari yang miskin kaya. Jadi kita harus semuanya ngerasain kayak kalau kita jadi Tuhan itu adil. Ingat ya, Tuhan itu adil banget. Kayak misalnya kita dikasih masalah yang berat atau apapun itu, pasti besoknya atau lusanya kita bahagia. Dimana ada kesedihan pasti ada
kesenangan kan, bener gak sih? Dan dimana ada kesenangan pasti ada kesedihan juga. Kayak kayak kalau kita mikir kita sedih, kayak kalau kita dikasih masalah kayak seakan-akan kita yang punya masalah gitu ya, padahal enggak. Masih banyak orang yang banyak masalah, yang terkena masalah, yang banyak banget yang masalahnya banyak banget lebih dari kita. Kayak kita kalau dikasih masalah dikit nih, sekarang tugas nih banyak ya, kayak dari pusing atau apapun itu, kayak ngeluh banget ya, kayak ngeluh banget dikasih tugas atau dikasih apapun. Tapi kalian pernah gak sih untuk kalian ngeluh, kalian ingat sama mereka yang di luar sana yang mereka gak ngeluh dan mereka gak apapun, walaupun masalahnya seberat, gak sebanding masalah yang kita alami. Kayak pokoknya ingatlah, hidup itu kayak roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah. Ke semua orang itu Tuhan itu adil, dan berbuat baik sama semua orang. Karena kalau kita baik, orang lain juga pasti baik sama kita. Yang aku tahu tentang kehidupan itu aja. Mungkin udah aku share-nya tentang kehidupan. Tahu nggak lagu Maher Zain yang judulnya Aku Milikmu gitu ya kalau nggak salah. Di lirik terakhir ada yang nyentuh banget. Liriknya kayak gini. Lupa lagi, bentar. Cinta hidup siang malam, harta doa gimana lupa lagi, bentar. Cinta hidup siang malam, harta doa semua untukmu. Cinta hidup siang malam, harta doa semua untukmu. Dan tiada, sumpah itu lagu liriknya ngena banget sumpah. Jadi kalian dengerin deh coba lagu itu, enak. Sekian dan terima kasih, bye bye.